السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Yaitu al-iman, yaitu kembali kepada apa yang sudah disebutkan, hadhihi i'tiqadul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnati wal jamaah, wa huwa, yaitu berarti akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah taifatul mansurah, akidah al-firqatun najiyah adalah iman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan pada hari kebangkitan dan juga terhadap takdir baik dan buruknya. Qala fi syarhihi Syekh Muhammad Khalil Harras, hadhihi al-umur as-sittah hiya arkanul iman. 6 perkara ini yang dijuluki dengan rukun iman. Fala yatimmu imanu ahadin illa idza amana biha jami'an. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia beriman dengan seluruhnya. Tidak boleh dikurangi satu pun. Tidak beriman kepada Allah, kafir. Beriman kepada Allah, enggak beriman pada malaikat, juga kafir. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah, tapi enggak beriman pada kitabnya Al-Quran, juga kafir. Beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, tapi enggak beriman pada Rasulnya, juga kafir. Beriman pada Allah, beriman pada malaikatnya, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada Rasulnya, tetapi tidak beriman kepada kebangkitan, ini juga kafir. Demikian pula beriman kepada semuanya kecuali masalah takdir. Dibagi 2. Ada yang kafir, ada yang mubtadi'. Kalau mengingkarinya juhud dan tidak mengimani kalau Allah mengetahui segala sesuatu sejak sebelum diciptakannya, maka dia kafir. Tetapi kalau dia berkata, kami percaya pada takdir, tapi takdir itu bukan menentukan fulan neraka, fulan surga, bukan. Takdir itu batu jatuh ke bawah, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kaidah-kaidah itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fiikum sesat, menyimpang, tapi para ulama tidak mengkafirkan. Barakallahu fiikum. Sehingga dikatakan la yatimmu, tidak sempurna keimanan seseorang hingga beriman dengan semuanya. Juga imannya harus ala wajhis sahih, harus dengan sisi yang benar. Saya beriman kepada malaikat, tapi malaikat itu bukan makhluk. Malaikat itu hanya dorongan kebaikan yang ada dalam hati-hati manusia. Nggak ada makhluknya, nggak ada. Cuma manusia kalau tiba-tiba ada kepinginan, saya pengen berbuat baik, itu didorong oleh malaikat. Kalau ada keinginan jelek, berarti didorong oleh syaitan. Wujudnya nggak ada syaitan, nggak ada makhluk yang namanya malaikat, nggak ada. Fahadza barakallahu fikum dhal, sesat. Sehingga
beriman kepada semua rukun-rukun iman ini harus ala wajhis sahih, dengan cara keimanan yang benar. Alladzi dalla alaihi alkitab was sunnah, sesuai dengan apa yang ditunjukkan di dalam kitab Al-Quran dan di dalam as-sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Faman jahada syai'an, siapa yang mengingkarinya sesuatu daripadanya, au amana bihi ala ghairi hadza, atau beriman tapi dengan cara yang salah, beriman dengan pemahaman yang salah, faqad kafar, maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Wa qad dzukirat kulluha fi hadis Jibril al-masyhur. Ini semua sudah disebutkan di dalam hadis Jibril yang sangat terkenal. Apa itu hadis Jibril? Yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa datang seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Seorang laki-laki. Bentuknya surat A'rabi. Bentuknya seperti seorang Arab Badui. Tetapi yang anehnya, syadid sawad sya'ab wa syadid bayad thiyab. Bajunya sangat putih bersih dan rambutnya sangat hitam legam mengkilat seperti habis mandi. Kamu tahu Badui kan? Hah? Sampai sekarang masih ada Badui. Cuma bedanya kalau Badui dulu pakai unta kendaraannya, Badui sekarang pakai mobil jeep yang 4 rodanya bergerak semua. Nah, keren kan? Tapi tetap ke padang pasir. Dia tidak betah di kota. Hidupnya ternak unta, ternak kambing, ternak sapi dan sebagainya. Dan sebagian mereka nomaden. Maknanya nomaden, tidak punya tempat yang tetap. Dia hanya bangun kemah. Kalau rumput masih banyak di situ, maka tinggal di situ dengan unta-untanya. Ada yang pernah ke padang pasir? Sekedar gambaran. Mirip nggak padang pasir? Kasih satulah pohon korma. Barakallahu fiikum. Selama di sini banyak rumput, maka mereka bangun kemah di sini. Tinggal di sini dengan hewan-hewannya dan kemudian mereka menggembalakan kambing-kambingnya. Cuma zaman sekarang mereka punya mobil, masya Allah. Mengapa mobilnya harus rodanya bergerak semua 4-4-nya? Kalau yang 2 saja di padang pasir nggak bisa jalan, selip. Jadi harus mobilnya yang begitu. Barakallahu fiikum. Mereka ini biasanya kotor, pakaiannya penuh dengan coklat-coklat, debu, dengan pasir, kotor. Dan saya pernah menemui orang Badui masuk ke tengah-tengah majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Majelis Syekh Utsaimin yang hadir 500 lebih. Itu dari belakang dipisah 2 tuh murid-murid oleh Badui ini. Torik. Sedang ngajar. Karena memang Badui biasanya nggak ngerti adab. Sampai kajian berhenti karena Badui masuk ini. Kotor semuanya. Waskhan katanya. Tawaskhan dari kata wasakh. Minggir saya kotor. Minggir. Murid-murid Syekh Utsaimin mesti bersih pakaiannya semua. Ini datang orang kotor. Sampai ke Syekh Utsaimin berhadapan muka nanya. Anda soal, kata ngomong pakai bahasa ammiyah. Syekh Utsaimin mengajari adab. Syuf, ana sekarang sedang ngajar. Wa'allimuhum thullab. Ente menghentikan kajian mereka. Maka ana nggak mau jawab sampai santri-santri ini ridho untuk saya menjawab kamu. Dia langsung berbalik, ya thullab, masa kalian nggak ridho? Antum thullabul ilmin mukhlisin, katanya. Ridho, syuk,
Tayyibin katanya. Tayyibin, mereka orang-orang baik. Baru dijawab. Barakallahu fikum. Subhanallah, ini zaman kita saya ngadepi. Hadir di situ. Ternyata ini sama modelnya dengan yang dulu datang kepada Nabi. Kalau Badui datang, langsung orang seakan-akan gak diurus. Langsung ke depan Nabi, sampai dekat di hadapannya, nanya. Kali ini agak berbeda. Apa perbedaannya? Biasanya kotor. Waskhan, minggir. Saya kotor ini. Ada bekasnya beli kambing, ada darahnya, ada segala macam. Akhirnya, datang ke Rasulullah SAW. Seorang Badui. Tapi ini kok bersih bajunya. Rambutnya juga seger, hitam, legam. Kok aneh. Wala yura minhu atharus safar. Tidak tampak bekas safar. Tidak tampak bekas safar. Wala ya'rifu minna ahad. Dan tidak ada yang kenal dari kami seorang pun. Padahal harusnya kalau segar, bajunya bersih, berarti orang setempat. Baru mandi di rumahnya datang. Bukan safar. Iya kan? Kalau memang orang setempat, harusnya para sahabat kenal. Atau kemungkinan kedua, orang dari jauh. Orang Badui. Harusnya tidak sebersih itu. Kalau Badui. Pasti ada asharus safar. Apa asharus safar? Debu-debu, kotor, dan sebagainya. Ini dua-duanya tidak ada. Fa'ajibna lahu. Kami pun terheran-heran dengan orang ini. Sebagaimana biasanya Badui datang kepada Nabi sampai lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW. Berhadapan langsung. Kemudian tangannya memegang paha Rasulullah SAW. Kemudian berkata, aku ingin bertanya pada mal Islam. Apa itu Islam? Para sahabat menyaksikan semuanya. Dijawab al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujja baitul haram. Sadaqta, engkau benar. Para sahabat terkejut lagi. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia bertanya, kemudian membenarkan, engkau benar. Orang bertanya kan biasanya tidak tahu. Ini bertanya, tapi dia sudah tahu, itu benar. Wa mal iman, apa itu iman? Iman, dijawab, ini yang sedang kita bahas. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Barakallahu fikum. Orang tadi berkata lagi, sadaqta, engkau benar. Wa mal ihsan. Dikatakan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Sampai bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kamu dan saya sama-sama tidak tahu. Kalau begitu, ma amaratuha, apa tanda-tandanya? Diterangkan oleh Nabi tanda-tandanya. Ala kulli hal, hadis panjang ini diakhiri dengan pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat setelah orang itu pergi. Atadruna manis sa'il? Tahukah kalian siapa si penanya tadi? Para sahabat memang dari awal sudah bertanya-tanya, siapa orang ini? Kalau orang setempat harusnya ada yang kenal. Kalau orang dari jauh harusnya ada asharus safar, ada bekas safar. Paling tidak bawa tas kek, bawa buntelan. Ini tidak sama sekali. Maka ketika ditanya, Allahu wa Rasuluhu alam, kami semua tidak ada yang tahu. Dan memang kami penasaran, siapa dia? Dijawab, hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Ini Jibril yang mengajari kalian agama kalian. Maka di sini barakallahu fikum dijuluki hadis ini dengan hadis Jibril yang panjang. Di antaranya disebutkan pertanyaan tentang iman. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wa tu'mina bil ba'tsi ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Beriman kepada takdir baik dan buruknya, manisnya dan pahitnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada dalam ayat, yaitu amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Demikian pula ada dalam ayat surat An-Nisa, dari surat Al-Baqarah 285. Adapun surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabal ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Naam, apa makna Arab tadi? Di fotonya disebutkan A'rabi, bukan bermakna Arab, tapi bermakna ahlul badwi, yang tinggal di tengah-tengah padang pasir. Dari kalangan Arab badu ay badiyah bil fathi aydan. Qalahu fil misbah. Nah, barakallahu fikum, disebutkan beberapa kalimat di dalam rukun-rukun iman ini. Ya. Yang pertama, al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Langsung ke yang nomor dua, malaikat-malaikatnya, karena wallahu ta'ala bisa jadi nanti akan dibahas tentang beriman kepada Allah lebih rinci, bahkan panjang nanti, sampai sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, sehingga langsung malaikat dulu. Adapun malaikat jam'u malakin, asluhu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma'lak, asalnya dari kata ma'lak. Kemudian barakallahu fiikum, kata Syekh Muhammad Khalil Harras juga, asluhu ma'lak, dari kata aluka, wahiyar risalah. Aluka adalah risalah. Apa risalah? Sesuatu yang dibawa dari yang mengutusnya. Berarti malaikat pun, barakallahu fiikum, kadang dinamakan rasul. Tetapi sudah kita katakan ketika membahas makna rasul, masih ingat? Ada lughatan, ada istilahan. Kalau istilahan, rasul dalam pembahasan kita, beriman kepada rasul, rasul dari jenis manusia. Tidak ada rasul dari jenis yang lain. Tidak dari jin, tidak dari malaikat, tidak. Yaitu zakarun, laki-laki, hurrun, merdeka, sudah ada di kitab kalian, sudah lewat. Kecuali yang tertinggal tadi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Kalian masuk membahas huda kan? Padahal di sana ada pembahasan rasul. Apa makna rasul? Kalian buka lagi. Mundur ke belakang, dibuka. Kalau secara lughatan, secara bahasa, semua yang diutus disebut rasul. Contoh, ma'lak, malaikat. Dari kata ma'lak, dari kata aluka, yang dirisalah. Berarti malaikat itu adalah rasul-rasul Allah. Dari dalam hadis disebutkan ketika membahas tentang silaturahmi. Siapa yang hafal hadisnya? Yang ketika ada orang yang mau silaturahmi kepada saudaranya, di tengah-tengah didatangi malaikat. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Pernah dengar? Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Hal laka min ni'matin tarubbuha? Kata orang tadi, apakah engkau punya kenikmatan yang akan kau dapatkan dari dia?
Apakah kau mau punya keuntungan, mendapatkan kenikmatan dari orang itu? La, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu lillahi ta'ala. Tidak, aku hanya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu silaturahmi hanya karena cinta pada Allah. Maka orang tadi yang ternyata malaikat berkata, "Fa inni Rasulullah." Padahal malaikat. Ini secara lughah aku diutus oleh Allah. Fa inni Rasulullah ilaika. Aku diutus oleh Allah kepadamu untuk menghabarkan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau kama ahbabtahu fi. Mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya. Asyahid kalimat fa inni Rasulullah. Padahal malaikat. Nanti kamu akan bingung, katanya definisi Rasul adalah rajulun, insan, laki-laki dari kalangan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Kemudian zakarun, sudah tadi zakarun, hurrun, merdeka, yuha ilai, mendapatkan wahyu dan seterusnya. Kita jawab, iya, itu istilahan. Kalau kita berkata berimanlah kepada Rasul, itu yang dimaksud dari kalangan manusia. Tapi kalau secara lughah, semua bisa jadi Rasul. Kalau dia diutus, kamu kalau diutus oleh gurumu juga jadi Rasul. Waduh, aku ngaku Rasul. Bukan, ini lughatan. Lughatan, secara bahasa. Kamu akan berkata, ini Rasulu Ustaz. Aku ini Rasulnya Ustaz kepada kalian untuk menyampaikan pada kalian bahwa ulangan dari halaman sekian sampai sekian. Baik, ana Rasul. Tapi yang mengutusnya Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum. Sehingga perhatikan baik-baik, ada makna lughawi, ada makna istilahi. Kembali kepada kitab. Wa hum naw'un min khalqillah. Maka malaikat itu memang utusan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing dengan tugas-tugasnya. Wa huwa naw'un min khalqillah azza wa jalla. Dan malaikat itu adalah sejenis makhluk dari makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Ini raddan ala man? Raddan ala haula'il aqlaniyin. Bantahan terhadap mereka para rasionalis yang menganggap bahwa malaikat itu bukan makhluk, tapi faktor pendorong saja. Demikian pula syaitan bukan makhluk, faktor penghalang saja. Askanahum samawatihi. Allah jadikan mereka tinggal di langit-langitnya. Ada riwayat, inna samaa ta'id. Inna samaa ta'id. Apa makna ta'id? Merintih. Laisa fiha mawdi'u arba' asbu' atau arba' asabi' illa malaikatun sajidatun lillahi rabbil alamin. Mengapa langit itu merintih? Karena enggak ada di atasnya sejarak 4 jari sekalipun kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah. Jadi padat sekali di atas langit. Ada malaikat-malaikat yang sujud dalam bentuk yang sangat padat. Tidak ada jarak 4 jari udah ada malaikat lain. Enggak ada jarak 4 jari ada malaikat lain yang sujud. Menunjukkan dua hal. Bahwa malaikat barakallahu fiikum askanahum samawatihi. Bahwa malaikat itu tinggalnya di langit-langit sana. Langit-langit Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau mereka selalu beribadah kepada Allah. Ibadun mukramun. Hamba-hamba Allah yang mulia. Yang yasjudun wa yadkurun Allah. Yang selalu sujud dan mengingat Allah. Wakkalahum bisyu'uni khalqih. Yang ditugaskan mereka dengan berbagai macam urusan-urusan makhluk.
Ada yang ditugaskan untuk mengurusi hujan. Ada yang ditugaskan untuk membagi-bagi rizki. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ada yang ditugaskan dan seterusnya dan seterusnya. Wa wasafahum fi kitabihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dengan sifat-sifatnya, mensifati malaikat dengan sifat-sifat di dalam kitabnya Al-Qur'an, bi annahum la ya'sunallah, bahwa mereka tidak pernah menentang Allah sekalipun, selalu taat. Sebutkan ayat apa, surat berapa? Kebalik, surat apa, ayat berapa? Hah? Atau lafadznya? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Apa lanjutannya? Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Enggak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan pada mereka. Apalagi? Nah, yang keras. Nah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu lanjutannya. Itu lanjutannya kan? Anda kira ayat lain. Ayat lain yang mana? Baik. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa annahum yusabbihun, dan mereka selalu bertasbih. Apa ayatnya? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil. Siapa itu? Para malaikat. Sabbaha lillahi man, ada yang man fis samawati, ada yang ma fis samawati. Kalau ma mencakup juga benda-benda mati yang ternyata mereka juga bertasbih. Seperti batu-batu, semuanya bertasbih. Bil laili wan nahar la yafturun. Apalagi sifat malaikat dalam Al-Quran. Ini ringkas sekali, disebutkan hanya 2 saja. Selalu bertasbih dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan perintah. Padahal ada di sana sifat bahwa mereka bersayap. Dalam surat Al-Mu'min. Dalam surat, beberapa surat. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Uli ajnihah, memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan Jibril di dalam hadis yang sahih memiliki 600 sayap. Satu sayapnya muddal basar, atau satu sayapnya memenuhi ufuk. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.